tahu, santun, dan jujur, serta peduli dengan lingkungan dalam menggunakan parameter pemotongan mesin bubut ini. Oke. Lanjut kita ke materinya, yaitu materi yang pertama, yaitu kita akan belajar tentang kecepatan potong atau kita biasa sebut cutting speed. Nah, yang kedua kita akan belajar tentang kecepatan pemakanannya. Yang ketiga kita akan belajar tentang kecepatan putaran mesinnya, yaitu yang biasa kita sebut dengan RPM. Nah, di sini kita akan bahas pengertiannya. Sebelum itu, ketika kalian mendengar kata-kata parameter kecepatan potong, kecepatan pemakanan, dan kecepatan putaran mesin, ada yang ingin kalian sampaikan kan kepada saya? Tentang kecepatan potong, kecepatan pemakanan, dan kecepatan perputarannya. Ada? Baik. Langsung aja berarti kita ke materinya ya. Nah, parameter pemotongan pada proses pembubutan yaitu, yang dimaksud dengan parameter pemotongan yaitu informasi berupa dasar-dasar perhitungannya, rumus, dan tabel-tabel yang mendasari teknologi proses pemotongannya. Nah, atau penyayatan pada mesin bubut, yaitu diantaranya parameter pemotongan pada proses meliputi kecepatan potong, cutting speed, yang tadi, kecepatan putaran mesin atau RPM, dan kecepatan pemakanannya. Oke. Yang selanjutnya adalah, nah di sini kita akan membahas tentang kecepatan potong dari pemesinan bubut. Yang dimaksud dengan kecepatan potong adalah kemampuan alat potong menyayat bahan dengan aman menghasilkan takal dalam satuan panjang atau waktu, dalam satuan panjang per waktu, yaitu meter per menit atau feet per menit. Nah, pada gerak putar seperti mesin bubut, kecepatan potongnya adalah karena dia benda kita itu lingkaran, maka kita menghitungnya dengan keliling lingkaran, yaitu P dikali D. Oke? Nah, dikalikan dengan putarannya atau P dikali D dikali M. Oke, nah sebelum sampai situ, kemampuan alat potong. Oke, ini berarti kecepatan potongnya ya. Kita lihat lagi di sini yang videonya. Selanjutnya nih kan, ketika ini kan kecepatan potong ya, kecepatan potong itu menghasilkan takal dalam satuan panjang per waktu. Nah ini yang dimaksud takal tuh yang ini ya kan, kalian paham kan? Sisa-sisa dari pemotongannya. Ini takal ini, kemudian seberapa cepat dia memotong benda kerja. Alat potong ini kan alat potong ini pahat. Nah ketika memotong, seberapa cepat dia memotongnya, kemudian menghasilkan takalnya dalam satuan panjang per waktu. Oke, sini ngerti? Nah yang selanjutnya yaitu ada tabelnya. Pada tabel kecepatan potong juga disertakan jenis bahan dan alat potongnya. Nah yang pada umumnya bahan alat potong dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu HSS yang kita sebut tadi ini bahannya HSS, dan atau yang kita sebut high speed steel dan karbida, pahat karbida. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa dengan alat potong yang bahannya karbida, kecepatan potongnya lebih besar jika dibandingkan dengan alat potong HSS. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya nggak, Pak? Tolong dijelaskan Pak, gambar di atas sama yang di tabel itu Pak. Yang mana? Atas itu kanan, gambar Ini penjelasannya sama tabel Pak. Yang nggak ngerti yang mana? Yang dua-duanya Pak. Oh, dulunya. Iya Pak. Oke. Jadi gini, ini kan pahat nih. Iya Pak. Pas kita ini pahat,
kita seberapa cepat si pahat ini memotong benda kerja yang menghasilkan total dalam jumlah satuan panjang dan per waktu. Oke? Yang lainnya paham nggak nih? Ya, paham. Nah, yang selanjutnya pada tabelnya ini kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini bahannya. Bahan dari benda kerjanya yang ini nih, benda kerja ini. Benda kerja ini pahat. Oke? Nah, ini benda kerjanya berbahan dasar baja lunak atau mild steel. Ya kan? Nah, ini pahat bubutnya, pahat bubut HSS yang tadi yang ini nih, HSS ada 2 dan pahat bubut Carbider. Ini menunjukkan 18 sampai 21 meter per menit dan memakai bahan dengan benda kerja mild steel dipotong menggunakan bahan yang berbahan dasar HSS akan mendapatkan 18 meter per menit totalnya. Sedangkan kalau kita pakai pahat Carbider akan lebih cepat lagi, yaitu 30 sampai 250 meter, 250 per menit. Oke? Jadi semakin lunak bahannya, maka semakin mudah untuk dipotong. Maka semakin cepat untuk dipotong. Oke? Paham nggak? Yang selanjutnya kecepatan pemakanannya. Nah, di sini kecepatan pemakanan atau insutan ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, kekerasan bahan. Tadi yang saya bilang, yang di tabel tadi itu, sorry. Nah, ini kekerasan bahan. Benda kerjanya lunak, pahatnya lebih keras HSS, tapi kalau lebih keras lagi Carbider, maka akan lebih cepat untuk memotongnya. Nah, ini ada kaitannya dengan kecepatan pemakanannya. Nah, terus yang kedua pengaruhnya adalah yaitu kedalaman penyayatan. Yang tadi itu saya bilang seberapa dalam dia, yang kata miring itu, nah itu miring karena dia miring jadi pemakanaannya dalam. Tapi seperti itu. Yang ketiga adalah sudut-sudut sayat alat potong. Yang tadi ini. Oh, ini ada. Sudut-sudut sayat alat potong. Ini sudutnya. Ya. Kemudian bahan alat potong. Nah, ini yang tadi HSS, si bahan ini HSS atau tidak. Oke, sip. Yang kelima, ketajaman alat potong. Ah, ini betul. Ini misalkan ini tumpul, kira-kira bisa potong nggak? Bisa ya. Nah, kemudian kita akan belajar besarnya kecepatan pemakanan atau F. F besar ya. Pada mesin bubut ditentukan oleh seberapa besar bergesernya pahat bubut F kecil dalam satuan meter per putaran. Nah, dikalikan seberapa besar putaran mesinnya dalam bentuk N dalam satuan putaran. Maka untuk mencari kecepatan pemakanan F besar adalah F besar sama dengan F kecil dikali M yang menghasilkan milimeter per menit. Nah, F itu apa sih Pak? F kecil itu besar pemakanannya atau bergesernya pahat. N itu putaran mesinnya, putaran per menit. Kesiapan mesin yang akan digunakan. Oke. Sampai sini ada yang mana? Saya Pak. Apa kamu? Jelaskan gambar yang itu Pak. Apa? Gambar yang ini? Ya. Kenapa? Itu gambar apaan Pak? Terus amat jelaskan feed direction itu apaan Pak? Feed direction. Nah ya. Gini. Kan kita belajar kecepatan pemakanannya atau insutan. Nah, ini tuh feed direction itu arah pemakanannya. Kita makan dari benda kerja dari sini untuk ke sini. Oke. Jadi seberapa cepat kita makan dari sini ke arah sini. Dipengaruhi oleh apa? Pertama ini apa? Kedalaman penyayatan. Oke. Terus yang selanjutnya kan dari rumusnya tuh F dikali N
F kecil dikali N. F-nya itu apa? Besar pemakanannya atau bergesernya pahat. Bergesernya pahat dari sini ke sini, ya kan? Dikali N. N itu apa? Putaran mesin B. N nih. Benda kerja berputar. Oke. Ya, paham ya? Paham. Sip. Yang selanjutnya, kecepatan putaran mesin atau RPM. Nah, di sini yang dimaksud kecepatan putaran mesin bubut adalah kemampuan kecepatan putaran mesin bubut untuk melakukan pemotongan atau penyayatan dalam satuan putaran per menit. Maka dari itu, untuk mencari besarnya putaran mesin sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kecepatan potong dan diameter benda kerjanya. Diameter benda kerjanya yang mana? Kita lihat yang tadi. Nih, diameter benda kerjanya awalnya ini. Jadi ini. Oke, ya. Jadi seberapa cepat putaran mesin yang dapat dipotong. Selanjutnya, mengingat nilai kecepatan potong untuk setiap jenis bahan sudah ditetapkan secara baku, yang tadi pada tabel tadi tuh, maka komponen yang bisa diatur dalam proses penyayatan adalah putaran mesin dibagi benda kerjanya. Nah, dengan demikian rumus dasar untuk menghitung putaran mesin bubut adalah N sama dengan 1000 dikali CS per V dikali D. Ya. Nah, keterangan di sini adalah D-nya itu adalah diameter benda kerjanya, CS-nya adalah kecepatan potongnya meter per menit, dan V-nya adalah nilai konstantanya. Oke, cukup sampai sini. Ada yang ingin nanya lagi nggak? Kita satu materi satu nanya. Kamu nanya? Yang mana nih? Yang mana? Nggak usah ragu-ragu. Tahu. Pelan-pelan soalnya. Saya mau nanya itu penjelasan yang gimana Pak? Yang ini, kalau ini. Benar, ngerti nggak? Ya. Ngerti. Ini. Oke. Penjelasannya ya. Kan kita membahas tentang kecepatan putaran mesinnya nih. Nah, ini benda kerjanya yang ditempel di mesin di sini. Jadi seberapa cepat putarannya yang dapat dimakan oleh pahat ini. Nah, ketika mana ya? CSBD. Nah, ini diameter nih. Ini diameter awalnya segini. Ya. Nah, ini diameter ketika sudah dipotong. Nah, kira-kira berapa putaran yang pas untuk memakan benda kerja dari sini ke sini tanpa memberikan tanpa memberikan kecacatan yang luar biasa gitu kan? Nah, yaitu dengan cara diameter bendanya berapa? Diameter benda kerjanya berapa? Katakan 10 mm gitu kan? Nah, terus P-nya itu 3,14, berarti 3,14 dikali 10. Nah, terus ini 1000 dikali CS. Nah, CS itu apa? Kecepatan potong. Nah, tadi rumusnya yang di awal tuh. Jadi kamu hitung berapa, hasilnya ketemu, itulah kecepatan putar mesin tersebut. Oke, gimana paham? Selanjutnya adalah saatnya latihan soal menggunakan rumus. Oke, nih sebuah baja lunak. Nih kita pakai ilustrasi. Sebuah baja lunak. Ini baja ya. Baja diameternya 62. Diameternya 62 cm. Kemudian akan dibubut dengan kecepatan potong atau CS 25 meter per menit. CS 25 meter per menit. Nah, gimana? Ditanya ya Pak, berapa besar putaran mesinnya? Oke. Berapa besar putaran mesinnya? Kita pakai rumus apa? Yang tadi. Itu yang pertama. N 1000 dikali D. Nah, kira-kira dari yang tadi sudah diketahui ini, apa yang dapat kita masukkan?
1000 kali 45 14 kali 62. Hasilnya ada yang bohong itu nggak? Ada yang begitu nggak? N sama dengan tuh ada nih 128 sama 415 rpm. Pak, ini artinya apa Pak? 128,415 rpm. Artinya, jadi kecepatan putaran mesinnya adalah sebesar 128,415 putaran per menit. Kan nggak ada ya kalau 415, jadi kita penting aja ke 60. Dan terus yang selanjutnya, nah ini ada yang mau maju nggak? Kamu maju dulu. Kecepatan potong 35. Diameternya berapa? 20. Diameternya 20. Kira-kira cara ngitungnya gimana? Berarti 1000 itu masih nanti yang bisa keluar itu dia lupa aja. Oke, dia kebagi. Berapa kira-kira? Apa? Over. Coba tolong ikut, tolong apa hitungin tuh teman-teman. Berapa tuh? Kira-kira benar nggak nih kayak gini? Udah. Kira-kira benar nggak nih? RPM. Ya betul. Kurang RPM-nya ya. Jadi kita harus pakai RPM. Kalau gini bisa aja kan sentimeter, ya kan? Jadi kita harus pakai RPM. Oke, sampai sini. Nah, masih ya. Nah, terus ya. Udah, ini kan ada sebelum ini karena waktunya udah habis. Ini ada diskusi kelompok. Nah, ini bagi satu kelompok, yang sebelah sini kelompok 1, yang sebelah sini kelompok 2. Jadi nanti ada PR ya. Nah, ini ada apa PR-nya nih yang ini. Boleh dipoto nggak sama? Nanti dikumpulin ya minggu depan. Jadi kesimpulan yang kita dapat apa? Yang pertama, kesimpulan pada hari ini kita dapat apa? Pertama, parameter pemotongan pada proses pembuatan meliputi apa? Kecepatan potong, cutting speed, yang kedua putaran mesin, yang ketiga pemakanan. Yang kedua, kecepatan potong CS adalah kemampuan. Yang ketiga, putaran mesin, yaitu oke. Yang kedua, potong S dikali D dikali M meter per menit. Oke. Yang keempat,
Besarnya kecepatan pemakanan F besar pada mesin bubut ditentukan oleh seberapa besar bergesernya pahat bubut F kecil dalam satuan milimeter per putaran dikalikan seberapa besar putaran mesinnya dalam satuan putaran. Maka rumus untuk mencari kecepatan pemakanan F besar adalah F besar sama dengan F kecil dikali F sama dengan F per milimeter per menit. Yang terakhir, kecepatan putaran mesin bubut adalah kemampuan kecepatan putar mesin bubut untuk melakukan pemotongan atau penyayatan dalam satu putaran per menit. Oke. Untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai sini. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.